Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Miss Wahyu dan teman-teman semua. Izinkan saya mendemonstrasikan proyek energy meter untuk mata kuliah Applied Programming. Di proyek ini ada dua mata kuliah yang dijadikan dalam satu proyek. Yang pertama Applied Programming, ini berbasis pada C++ yang digunakan untuk memprogram microcontroller, yang ini merupakan core dari energy meter. Dan yang kedua adalah visual programming, yang merupakan interface untuk mengkomunikasikan antara laptop dan energy meter. Oke. Baik, untuk energy meter sendiri akan saya jelaskan secara singkat. Di sini ada 3 kabel. Yang pertama ini adalah kabel untuk power supply, untuk memberi catu daya ke energy meter. Jadi untuk menyalakan, menghidupkan dan mematikan ini pakai kabel ini. Jadi akan terhubung ke listrik. Oke, yang kedua itu adalah ini untuk outputnya. Output ini akan terkoneksi ke load, ke beban. Beban di sini yang akan saya gunakan untuk demonstrasi adalah sebuah motor ini. Nanti motor ini akan berputar sesuai dengan perintah dari energy meter itu sendiri. Nah, motor ini akan terhubung melalui soket, dan soket ini akan terhubung ke energy meter. Dan yang terakhir ini adalah voltage sensor. Ini akan terhubung ke catu daya yang akan memberikan tegangan sekitar 12 volt, dan tegangan ini sudah di scaling untuk membaca tegangan utama yang sekitar antara 220 sampai 240 volt AC. Jadi nanti outputnya di sini cuma 12 volt dan akan di scaling oleh energy meter, dan akan keluar nanti nilai aslinya. Sebenarnya ada satu lagi, ini yang merah ini adalah current sensor. Ini sensor pengukur arus. Pengukur arus ini dihubungkan secara series dengan beban, jadi saya pakai jumper. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dilihat di wiring diagram di project report. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa button. Ada 5 button, ini untuk navigasi, ini untuk page up, page down, ini untuk enter dan menu konfigurasi, ini untuk stop, reset, dan juga untuk yang sebelah kiri itu berarti untuk mengurangi nilai inputan, dan ini untuk menambah nilai inputan. Jadi misalkan kita mau menginput current limit, nah itu bisa dari sini dikurangi dan ini ditambahkan. Kalau nilainya sudah sesuai dengan yang diinginkan, tekan tengah yang enter ini untuk memasukkan data ke konfigurasi ke memori, kira-kira seperti itu. Dan ini ada display kecil, ini untuk membaca atau menampilkan data yang diolah oleh microcontroller. Di samping interface yang menggunakan Visual Basic yang diemban oleh Visual Programming, energy meter juga bisa dioperasikan secara mandiri tanpa melalui interface dengan melakukan kontrol dengan top ini. Baik, selanjutnya setelah semuanya terhubung dengan baik, kita akan melakukan pengujian dengan cara menyalakan energy meter. Oke, ketika energy meter dinyalakan akan ada welcome message. Oke. Ya.
Ini adalah tampilan awalnya. Kita ada voltage, ada current. Voltanya sudah terbaca. Oke, sementara currentnya masih terlihat 0 karena bebannya belum nyala. Dan ini bisa dilihat untuk status, load status disconnected, artinya loadnya masih belum nyala. Ini untuk alarm set point, ada nilai awalnya itu kita set 2 kWh, dan untuk load limitnya itu 2 ampere. Kemudian ada downtime, ini berarti ini sudah nyala tapi tidak terhubung ke beban selama 72 detik. Ini untuk runtime-nya masih 0. Dan ini ada inisial nilai untuk balance. Balance itu semacam pulsanya atau tokennya 3 kWh dan masih belum digunakan, masih 0. Oke, kira-kira seperti itu. Dan ini untuk konfigurasinya, device configuration, kita bisa pilih misalkan mau di recharge berapa kWh. Ini untuk current limitnya bisa diatur di sini. Untuk alarm set point, bila mana bila mana pulsanya atau kWh-nya itu kurang dari nilai ini, maka akan memberikan alarm. Oke, sudah. Nah, kalau misalkan sudah, ini backlight ini defaultnya itu 60 detik, tapi kita bisa menambahkan di sini. Tuh, misalkan sampai berapa, ini maksimum sampai 300 detik gitu. Misalkan kita pilih 300 detik. Kalau di press enter, maka akan tersimpan di memori ini. Nah, kemudian untuk beralih ke normal mode, kita harus exit dari configuration mode. Nah, ini adalah normal mode, dan kita bisa beralih ke page mana yang mau kita monitor. Defaultnya adalah voltage dan current, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana untuk mengoperasikannya? Ini motor ini masih dalam keadaan mati. Untuk menyalakannya kita cukup dengan menekan tombol start dan mematikannya dengan menekan tombol stop. Tuh, kita coba sekarang. Oke. Harusnya 0,31 ampere, jadi sekitar 300 miliampere. Nah, ini load status connected. Oke. Load status disconnected. Oke. Ini untuk runtime, bisa dilihat runtime. Kalau misalkan kita stop, total runtime-nya 41 detik. Kalau kita misalkan nyalakan, maka total runtime-nya itu akan terakumulasi. Seperti itu. Nah, nanti seiring bertambahnya waktu menyalakan beban, ini akan muncul ini. Karena bebannya itu sangat kecil, maka perubahan nilainya hampir tidak terlihat. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kalau misalkan nyala selama berjam-jam, ya tentu ini akan berkurang, karena ini unitnya itu kilo. Sementara karena bebannya kecil, maka hitungannya masih watt second.
bukan kilowatt hours. Sekarang kita akan melihat bagaimana alarm itu ditampilkan. Kita akan mencoba mensimulasikan alarmnya. Alarm di sini ada alarm set point itu 2 kilo. Oke. Dan logiknya itu kita bisa lihat di sini mana balance. Nah, kita masih mempunyai balance 3 kilo. Artinya balance-nya itu masih di atas set point. Sehingga dalam kondisi normal. Nah, cara generate alarm, kita bisa menaikkan set point-nya sehingga balance-nya ini kurang dari set point. Dan itu akan memberikan logik bahwa device dalam kondisi alarm. Caranya dengan kita masuk ke konfigurasi dan kita atur ini ya. Alarm set point-nya sekarang 2, terus kita misalkan 4. Nah, 4 ini lebih besar daripada balance. Artinya jumlah token atau KWH yang tersedia itu lebih kecil daripada set point, sehingga akan memberikan alarm. Sekarang kita keluar dari mode konfigurasinya. Exit config, press enter, oke. Itu akan memberikan alarm terus-menerus itu secara terus-menerus, dan kita bisa cek, tapi ini masih tetap berfungsi. Karena apa? Karena tokennya masih ada. Kita bisa lihat nih di statusnya. Status low balance. Please recharge. Oke. Nah, apakah ini masih jalan? Ya, ini masih. Mestinya masih jalan. Karena apa? Pulsanya masih ada. Tuh. Kita lihat ini di mana? Di current-nya. Kalau misalkan kita nyalakan, masih nyala. Stop. Kita sudah dapat peringatan untuk segera mengisi ulang token kita karena sudah memasuki fase alarm. Baik, sekarang kita akan mencoba menghubungkan energy meter ini ke laptop dan mengontrolnya melalui interface yang dibuat dengan wibi.net. Oke. Yang pertama ini adalah USB to serial converter, karena energy meter ini menggunakan serial port. Ini 9 pin serial port. Kita akan coba hubungkan ke sini. Oke, sekarang sudah terhubung. Lalu akan kita masukkan ke USB port pada laptop kita. Oke, sudah terdeteksi. Lalu kita cari di port mana device ini terhubung. Kita ke device manager, terus kita cari portnya. Ini port 3. Oke, port 3. Sekarang kita jalankan aplikasinya. Ini aplikasinya. Oke, kemudian kita menuju ke konfigurasi. Di konfigurasi ini kalau misalkan kita tidak ingin mencatatkan data ke database, cukup dengan 2 konfigurasi ini.
Kita pilih COM-nya COM3 yang tadi kita lihat di device manager. Dan baud rate-nya untuk device ini telah diprogram dengan 115200. Oke, ini sudah cukup untuk menghubungkan device ini ke komputer. Kemudian kalau selesai kita klik done. Oke. Nah, ini belum terjadi perubahan apa-apa karena kita harus menghubungkan dulu. Ini device connection DevCon ini kita klik, kemudian kita lihat di sini ini akan berubah menjadi hijau. Itu artinya terhubung. Dan kalau misalkan sudah terhubung, kita bisa ini load on, artinya itu connect the load. Dan ini logging ini harus konfigurasi ke database-nya harus dikoneksi dulu. Nah, sementara kita akan mendemonstrasikan tanpa database. Oke. Kita akan coba. Ini sudah on. Kita lihat di menu. Kalau kita lihat itu delay-nya sama 2159 arusnya itu 0,30, ini 0,30. Dan untuk mematikannya kita bisa menekan tombol ini load off, maka load akan terputus dan motor akan mati. Oke. Dan komunikasi ini telah disinkronkan, artinya apa yang terjadi pada motor baik dikontrol melalui panel depan ini atau melalui aplikasi di laptop itu akan sama, refleksinya akan sama. Misalkan sekarang dalam kondisi off, oke. Terus kita start dari sini. Oke, kita lihat, kita akan start ini tanpa mengklik. Saya taruh di tengah di sini kursornya. Sekarang saya akan menstart dari sini. Kita lihat efeknya. On. Kita akan off sekarang. Off. Oke. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan ini status dalam kondisi disconnected. Ini disconnected. Sekarang kalau kita connect dari sini, kita connect dari laptop, maka feedbacknya akan terrefleksi ke energy meter display. On. Oke. Load status connected. Oke. Baik. Untuk selanjutnya ada satu hal yang sangat menarik, yaitu untuk koneksi ke database. Oke. Untuk koneksi database kita masuk ke config. Oke, ini. Kemudian kita pilih dulu koneksinya. Ini di 3 dan baud rate-nya itu 115200. Oke. Nah, supaya data yang diterima dari energy meter itu bisa tersimpan di database, kita harus mengklik fungsi log enable. Oke. Nah, fitur log enable ini memungkinkan data yang kita ambil dari energy meter itu tersimpan di database, dan ini adalah parameter dari server yang menjalankan database-nya. Oke. Dan kalau misalkan kita menggunakan server yang berbeda, kita bisa memasukkan parameter ini sesuai dengan database yang kita miliki. Oke. Untuk sementara parameter ini sudah benar,
dan kita bisa klik apply. Oh sebentar, ini ada pilihan log interval. Log interval ini adalah seberapa sering data itu kita masukkan ke database. Ini ada beberapa pilihan, ada every second, every minute, every hour, dan every day. Oke, bisa tiap detik, tiap menit, tiap jam, dan setiap hari. Untuk pengetesan, untuk tujuan pengetesan, sekarang saya akan pilih every second, setiap detik, untuk melihat perubahannya secara jelas. Oke, sekarang kita akan apply konfigurasi ini. Sudah apply dan kita akan tes ini koneksi ke database. Connected artinya sistem yang kita buat ini sudah terhubung ke database. Kalau sudah selesai, kita bisa klik done. Oke. Baik, selanjutnya akan kita kita akan menghubungkan ke device. Ini ada device con, meaning device connection. Kita klik, maka akan terhubung dan berwarna hijau. Kemudian ini ada load on untuk menghubungkan beban ke energy meter. Oke. Dan logging ini untuk start, untuk memulai pencatatan data ke database. Baik, kita akan mulai saja dulu. Ini statusnya arusnya masih 0 dan juga belum ada ini, sementara balance-nya masih ada. Kita masih mempunyai balance 3 kilowatt hours. Ini sudah cukup. Oke, dan ini ada tegangan sudah terbaca, artinya sistem sudah terhubung ke listrik. Oke. View log ini masih belum ada datanya. Trend juga masih belum ada datanya. Untuk trend ini kita bisa melihat ada 4 parameter di sini. Ada current, ada voltage, power, dan energy. Oke, jadi kita bisa memonitor arus, tegangan, daya, dan juga energi yang kita pakai secara real time. Oke, dan ini data yang trending. Trend ini kita bisa lihat apakah secara real time yang tadi itu setiap detik sekali, atau kita bisa mencari data yang telah tercatat di database. Ini data yang telah ada di database itu bisa di-retrieve kembali dengan menginputkan parameter ini. Nah, untuk sementara kita akan abaikan karena kita akan melihat data secara real time. Oke. Setting ini adalah user setting. Ini untuk mengisi pulsa token. Ketika kita membeli token, maka akan ada pulsa, ada nomornya. Kita bisa inputkan di sini. Kita ada inputkan. Contoh, di awal kita mempunyai 3 kWh. Nah, sekarang misalkan kita akan mengisikan dengan 10. Nah, 10 kWh ketika klik set, maka akan ditambahkan recharge successful, your balance now 13. Oke. Sekarang kita lihat berapa balance-nya, ini 13. Oke, kira-kira seperti itu. Dan juga alarm set point. Nah, kita ada 10. Kalau kita misalkan masukkan ini 2, artinya seiring berjalannya waktu, balance ini akan berkurang. Ketika mencapai set point 2, atau misalkan kita misalkan 4, ketika mencapai angka ini maka akan memberikan audible alarm berupa beeping pada energy meter. Oke. Dan ini untuk pengaman, kita bisa membatasi besaran arus yang masuk ke energy meter kita. Misalkan kita bisa membatasi jangan lewat dari 5 ampere atau misalkan 2 ampere, terserah sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Sekarang kita misalkan set successful, ini juga set successful. Oke. Nah, ini untuk yang function terakhir, button terakhir adalah ini artinya diagnostik.
untuk melihat status secara keseluruhan. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini adalah data yang dikirim dari energy meter melalui serial communication. Ini datanya seperti ini. Jadi, kalau misalkan ada data yang kurang perlu diverifikasi, kita bisa lihat datanya di sini. Misalkan ini tegangan segini. Ini bisa dilihat di sini sama dengan ini, seperti itu. Oke. Nah, baik, untuk memulai pengetesan, semua fungsi sudah dijelaskan. Sekarang kita akan memulai pengetesan. Kita akan menghubungkan atau menyambungkan load atau beban ke energy meter. Sekarang energy meter dalam keadaan dalam keadaan tidak ada beban yang terhubung. Kita bisa lihat ini load status disconnected, artinya tidak ada beban yang terhubung, dan ini motornya masih anteng, masih diam. Oke. Sekarang kita akan coba menjalankan dan juga akan melihat fungsi logging. Oke. Sekarang kita lihat load on. Oke. Ini load terhubung, load connected, dan ini motornya sudah berjalan. Oke. Sekarang kita lihat di main. Ini sudah ada, arusnya sudah ada, powernya sudah ada. Ini balance-nya masih belum nampak karena masih sangat kecil nilainya. Nah, fuel log. Nah, ini fuel log ini adalah C untuk current, voltage, power, runtime, dan total energy. Nah, ini kemudian kita bisa lihat di sini di trennya itu, ini kita bisa lihat berapa. Ini loggingnya belum diklik. Kita akan klik dulu. Nah, ini logging started. Ketika loggingnya itu sudah enable, maka ini akan dicatat datanya setiap 1 detik sekali sesuai dengan yang ada di konfigurasi. Nah, ini adalah tren dari arus. Kita akan lihat voltage-nya. Ini berkisar antara 200 sampai 250. Pastinya berapa? Pastinya 231. Oke. Dan sekarang kita lihat powernya. Ini powernya. Ini cenderung konstan. Sekarang kita lihat energinya. Ini energi ini akan terus bertambah. Ini watt a second. Kalau misalkan kita hentikan ini, maka ini akan berhenti mencatat. Kira-kira seperti itu. Kita lihat lagi. Kita on kan, dan kita akan lihat ini bedanya nih. Nah, ini tadi di saat kita matikan bebannya, maka energi yang dipakai itu akan turun ke 0, ke 0. Oke. Bawah. Oke.